Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasya Nialita Usa Al-Arzak dari kelas BSA 6B dengan NIM 12304183058 akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis wacana yang telah diberikan oleh Bu Asna Andriani selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis wacana iklan makanan dan minuman pada televisi berdasarkan struktur dan fungsi bahasa. Struktur iklan merupakan seluruh bagian penyusun iklan. Struktur iklan tersusun atas proporsi tertentu pada masing-masing bagian penyusunan. Agar dapat memahami iklan dengan baik, pendengar harus mengerti mengenai struktur penyusun iklan beserta proposisinya. Struktur tersebut terdiri atas butir utama, butir penjelas, dan butir penutup. Sebagian iklan memiliki struktur lengkap, namun ditemukan pula iklan yang memiliki struktur tidak lengkap. Urutan penyusunan bagian iklan dapat dilihat pada tabel pemandu analisis struktur wacana iklan, sedangkan masing-masing bagian dipaparkan sebagai berikut. Butir utama yaitu bagian iklan yang berisi pesan-pesan yang menarik dan penting, sehingga dapat menarik perhatian calon konsumen. Butir utama iklan dapat ditunjukkan oleh bagian iklan yang berupa judul dan subjudul iklan. Bagian ini memiliki tugas sebagai penarik perhatian awal pembaca. Butir utama iklan produk makanan dan minuman pada televisi terdiri dari 5 proposisi. Tetapi di sini saya akan menjelaskan 3 proposisi, yaitu proposisi menekankan keuntungan calon konsumen, proposisi yang membangkitkan rasa ingin tahu calon konsumen, dan proposisi dalam bentuk pertanyaan yang menuntut perhatian lebih. Yang pertama yaitu proposisi menekankan keuntungan calon konsumen. Proposisi ini memberikan penekanan berupa keuntungan kepada calon konsumen apabila membeli atau menggunakan produk tersebut. Proposisi menekankan keuntungan calon konsumen pada iklan produk makanan dan minuman pada televisi terlihat pada data berikut. Memasak jadi mudah dengan bumbu inti Kokita. Data di atas terdapat dalam judul iklan bumbu masak siap pakai merek Kokita. Pada kalimat judul di atas ditekankan keuntungan untuk calon konsumen apabila menggunakan bumbu inti Kokita. Penekanan keuntungan terletak pada kata mudah. Penekanan pada judul dapat memberikan efek rasa ingin tahu lebih dalam mengenai kemudahan seperti apa yang diperoleh dengan bumbu inti Kokita. Proses memasak merupakan proses yang tidak mudah. Salah satu tahapan memasak adalah mempersiapkan bumbu. Persiapan ini cukup rumit, yakni meliputi kegiatan pemilihan bumbu dan peracikan bumbu. Dalam meracik bumbu diperlukan ketepatan takaran dan cara memproses peracikan. Proses peracikan dan penakaran yang salah dapat mengakibatkan rasa makanan menjadi kurang enak. Proses peracikan bumbu yang cukup sulit dimanfaatkan oleh pembuat iklan untuk menekankan kata mudah dalam iklan ini. Tujuannya untuk menarik perhatian pembaca, sehingga rasa tertarik tersebut membawa pendengar untuk melanjutkan proses mendengar ke bagian badan iklan. Mudah berarti tidak memerlukan banyak pikiran dan tenaga dalam melakukan sesuatu. Dalam iklan ini, mudah berarti calon konsumen tidak perlu banyak waktu dan tenaga untuk meracik bumbu saat memasak, karena bumbu inti Kokita merupakan bumbu siap pakai. Dengan menggunakan bumbu inti Kokita, calon konsumen mendapat keuntungan berupa kemudahan saat memasak. Yang kedua yaitu proposisi yang membangkitkan rasa ingin tahu calon konsumen.
Pengungkapan proposisi ini melalui penyebutan merek produk serta penyebutan keunggulan produk. Penyebutan merek produk sebagai butir utama dengan proposisi membangkitkan rasa ingin tahu calon konsumen tampak dalam data berikut. Saori saus teriyaki. Data di atas menunjukkan bahwa pembuat iklan membangkitkan rasa ingin tahu calon konsumen melalui penyebutan merek produk. Adapun produk yang disebutkan mereknya di sini merupakan produk yang memiliki nama yang masih asing pada pendengar. Nama Saori saus teriyaki masih asing di kalangan masyarakat Indonesia karena teriyaki merupakan bahasa Jepang yang belum populer di Indonesia. Hal tersebut membangkitkan rasa ingin tahu calon konsumen untuk mendengarkan lebih lanjut iklan, untuk mengetahui apa sebenarnya teriyaki itu. Data di atas ada yang menyebutkan merek produk yang memang menggunakan bahasa asing, namun isi iklan menggunakan bahasa Indonesia. Proposisi yang ketiga yaitu proposisi yang berupa pertanyaan yang menuntut perhatian lebih. Proposisi yang berupa pertanyaan dapat menarik perhatian lebih besar jika pertanyaan itu sesuai dengan masalah yang dialami konsumennya. Proposisi berupa pertanyaan terlihat dalam data berikut. Anak ibu susah makan sayur. Kalimat tanya pada data di atas yang ditampilkan pada sebuah iklan bumbu penyedap merek Masako. Pembuat iklan menarik perhatian calon konsumen dengan cara menampilkan kalimat tanya yang merupakan permasalahan yang banyak dialami oleh para ibu rumah tangga, yaitu anak yang tidak suka mengkonsumsi sayur. Kalimat pada iklan di atas muncul karena dalam masyarakat terjadi kasus banyak anak yang tidak suka mengkonsumsi sayur. Padahal sayur merupakan makanan yang penting bagi tubuh, terutama bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Hal ini dimanfaatkan oleh penulis iklan untuk menarik perhatian para ibu untuk menggunakan produk yang diiklankan ini sebagai bumbu, agar anak mereka mau mengkonsumsi sayur. Sayur merupakan makanan yang mengandung banyak zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, mineral, dan protein. Kandungan sayur diperlukan oleh tubuh anak-anak terutama dalam proses pertumbuhan. Fakta menunjukkan banyak anak yang tidak suka makan sayur. Hal ini cukup merepotkan bagi kaum ibu. Para ibu akan berusaha menyajikan sayur dalam aneka bentuk yang menarik dan rasa yang disukai anak-anak. Olahan sayur yang memenuhi syarat tidak hanya sayur yang enak dan menarik, tetapi sayur juga harus benar cara pengolahan serta tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya agar tidak membahayakan bagi yang mengkonsumsi. Penggunaan bumbu penyedap rasa yang terlalu berlebihan justru berbahaya bagi tubuh manusia. Bahan makanan tahan lama seperti bumbu penyedap mengandung pengawet. Apabila dikonsumsi melebihi batas toleransi tubuh, dapat menyebabkan kerusakan dan mengganggu fungsi organ tubuh tertentu. Jika fungsi organ tubuh terganggu, maka organ tubuh tidak dapat bekerja dengan baik dan tentu mengganggu proses pertumbuhan anak. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang ujian akhir semester mata kuliah analisis wacana. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.